Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang bisnis hidroponik. Mari kita simak bersama tayangannya. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kalau ditanya malu nggak jadi petani? Kalau saya sih enggak, karena memang saya bisa seperti sekarang ya karena orang tua saya dulu bertani menanam padi untuk bisa menyekolahkan saya gitu. Perkenalkan, nama saya Lantit Kurniawan, pemilik PL Farm yang merupakan kebun hidroponik yang berada di Jalan Tajam Baru, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kenapa menjalankan hidroponik? Karena sebenarnya latar belakang saya berasal dari desa dan merupakan anak guru dan sekaligus petani. Jadi saya mempunyai keinginan untuk melanjutkan apa yang sudah pernah saya lakukan pada waktu masa kecil. Dan dari pengalaman yang sebelumnya, kami kan merupakan petani konvensional. Nah, sebagai anak muda, saya tertantang untuk mempelajari pertanian secara hidroponik. Alasan kenapa berhidroponik, karena hidroponik ini merupakan salah satu cara untuk bertani yang terukur. Kita bisa menghasilkan produk sayuran yang berkualitas, karena dalam hidroponik, semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, kita bisa create secara terukur melalui nutrisi yang diberikan. Jadi untuk sayuran yang kita hasilkan, kita bisa hasilkan baik dalam bentuknya yang sangat menarik, juga dari sisi rasa maupun dari kualitas yang lain. Itu yang merupakan kelebihan dari hidroponik. Dalam hidroponik awalnya pasti kita tidak semulus yang kita bayangkan, karena tantangan-tantangan yang ada antara lain, walaupun kita menanam secara hidroponik, tapi kita harus realistis bahwa ketika tanaman itu memang cocoknya untuk di dataran rendah, ya kita menanam tanaman yang memang cocok untuk di dataran rendah. Kita tidak pernah memaksakan genetika tanaman itu untuk ditanam walaupun secara hidroponik. Nah, itu tantangan tersendiri. Selanjutnya tantangannya yang lain adalah dengan hidroponik ini sebagian material yang kita gunakan masih impor. Salah satunya media tanam seperti rockwool juga masih impor. Jadi ketergantungan bahan ini kadang ada kekurangan suplai untuk beberapa bahan yang kita perlukan. Nah, atas keadaan yang seperti itu, di perjalanan waktu saya berhidroponik juga akhirnya bisa berinovasi untuk mengurangi ketergantungan impor. Salah satunya adalah saya berhasil untuk membuat peralatan hidroponik yang berupa guli yang seperti Bapak Ibu sekalian lihat. Ini merupakan guli lokal produksi saya sendiri. Ini kita harapkan bisa menghadirkan produk hidroponik yang buatan lokal dengan harga yang terjangkau dan tidak tergantung dengan kebutuhan impor. Secara kualitas, produk kami tidak kalah dengan produk impor, karena kita produksi dari bahan yang menggunakan material yang terbaik dan kita sudah berikan anti UV dan memiliki ketahanan untuk 7 tahun. Di PL Farm di Jogja ini yang saya budidayakan berupa sayuran jenis selada, antara lain green oak leaf, sayuran selada keriting atau green carly, dan romaine. Karena beberapa jenis sayuran ini masih memungkinkan untuk dibudidayakan di dataran rendah dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding dengan sayuran yang lain. Karena kita harus realistis dengan hidroponik, salah satu kelemahannya adalah harga pokok produksi kita yang relatif lebih tinggi dibanding dengan konvensional, karena kita harus investasi dari peralatan maupun operasional cost kita yang lebih tinggi dari konvensional.
hidroponik, proses yang kita lakukan ya hampir sama dengan konvensional. Artinya kita mulai menyemai, kita mulai berpindah tanam, kemudian memanen. Dalam proses tersebut kita juga tidak lupa untuk memberikan pupuk. Cuman pemberian pupuk yang kita berikan di dalam hidroponik ini kita melalui media air dan menggunakan pupuk yang secara spesifikasi adalah larut sempurna di dalam air. Kita berikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik unsur-unsur yang dibutuhkan. Dari 13 unsur yang dibutuhkan tanaman, kita bisa set menggunakan pupuk yang akan kita gunakan. Jadi tanaman ini mendapatkan nutrisi atau pupuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman. Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan Mi dari sekarang. Sudah aku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca, baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin. Kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus ya nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Nah, iya, aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Untuk di TL Farm ini kita menggunakan sistem NFT namanya. Dengan istilah NFT itu nutrien film teknik, yaitu aliran tipis yang mengalir di dalam talang itu untuk mengalirkan nutrisi ke dalam tumbuhan. Untuk sekitar 11.000 tanaman ini dengan luasan kita yang 500 meter persegi, kita hanya menggunakan satu tandon dengan kapasitas sekitar 4.000 liter untuk mengaliri nutrisi yang dibutuhkan untuk kebutuhan tanaman. Tantangan hidroponik di dataran rendah, selain kita juga harus mengendalikan hama, kita juga harus mengendalikan air. Karena inti dari hidroponik itu adalah air yang kita gunakan. Artinya apa? Artinya air yang kita gunakan di kebun ini sebisa mungkin memiliki suhu di bawah 30 derajat. Itulah yang menjadi tantangan untuk kita berhidroponik di dataran rendah. Sedangkan di dataran rendah dengan kondisi cuaca yang sangat panas, kebiasaan adalah air yang kita gunakan akan naik suhunya di atas 30. Dengan kenaikan suhu itu akan mempengaruhi proses penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman yang dihasilkan akan
kurang optimal untuk dipanen. Cara mengatasinya, kita membuat instalasi yang terstandarisasi untuk hidroponik. Antara lain kita lihat kemiringan dari sudut untuk instalasi sendiri karena kita pakai NFT. Selanjutnya kita juga perhatikan bahwa tandon kita tanam di tanah dan kapasitas tandon kita besarin. Selain itu, secara alamiah kita juga yang kita bisa lakukan adalah untuk memperbesar flow rate dari aliran nutrisi tersebut. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Selain itu, tidak untuk greenhouse sendiri, di siang hari kita lakukan pengkabutan agar suhu greenhouse bisa terjaga dan akhirnya juga berpengaruh pada suhu nutrisi. Untuk pemasaran produk kami sendiri, untuk orang-orang yang ada di sekitar sini antara lain para pemilik usaha kuliner maupun teman-teman dari komunitas sendiri yang juga sudah mulai berbisnis hidroponik, mereka menjualkan juga produk dari kebun kami ini. Selain itu, kami juga memasuk beberapa resto yang memang khusus spesialis untuk membuat salad dari sayuran. Untuk mencari pasar, karena kita sudah istilahnya di zaman online, yang kami lakukan adalah membuat campaign atau iklan melalui media online. Kita membuat fanpage dari Facebook dan juga akun Instagram. Dari situ kita informasikan keberadaan kami mengenai produk-produk yang kita hasilkan, sehingga masyarakat di sekitar menjadi tahu bahwa oh ternyata di daerah Kajem, di daerah Sleman ada kebun hidroponik yang memproduksi sayuran. Karena jujur saja ini sebenarnya kalau untuk kebun produksi masih relatif kecil karena hanya 500 meter persegi. Permintaan pasar untuk sayur hidroponik sebenarnya sudah lumayan banyak, karena dari edukasi yang sudah kita lakukan selama hampir 2 tahun ini, akhirnya beberapa customer memahami kenapa harus membeli lebih daripada sayuran konvensional, karena yang sudah saya sebutkan tadi bahwa sayuran ini lebih berkualitas, terutama untuk daya simpan, karena daya simpan kami untuk beberapa hari ke depan jika ditreatment secara benar tetap segar. Prospek ke depan dari hidroponik, bagaimanapun juga namanya kita bertani adalah menghasilkan produk berupa pangan, di mana pangan tersebut selalu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak dan lahan pertanian yang semakin kecil, tentunya ini adalah peluang di masa depan bahwa kita bisa menghasilkan pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Motivasi saya menjalankan bisnis inti salah satunya adalah saya tertantang untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Kemudian saya tertantang bagaimana di tengah keterbatasan lahan pertanian kita bisa menghasilkan produk sayuran yang juga bisa berkualitas dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang ada di sekitar sini. Motivasi untuk para milenial yang ada di Indonesia, jangan pernah malu untuk menjadi petani. Walaupun saya yakin tantangan untuk menjadi petani sangat banyak, antara lain juga mengenai pengetahuan pertanian yang selalu maju dari tahun ke tahun, maupun dari harga produk pertanian yang mungkin dirasa kurang berpihak buat para petani. Selain itu juga karena anak muda ini banyak menganggap bahwa menjadi petani itu pekerjaan yang harus kotor-kotoran, tapi kita bisa memilih salah satu alternatif cara bertani, yaitu dengan hidroponik. Hidroponik ini kita menanam tanpa harus kotor-kotoran, kita tanpa mencangkul, tapi kita yang harus kita perhatikan adalah dasar-dasar hidroponik itu harus kita kuasai gitu. Terutama mengenai ilmu bagaimana teknis maupun mengenai pemupukan, juga mengenai instalasi, juga mengenai bibit apa yang atau benih apa yang cocok untuk ditanam, disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi para milenial terutama untuk tetap melanjutkan pertanian di Indonesia dan pertanian Indonesia maju. Menarik ya teman-teman, bagaimana memotivasi generasi milenial yang ingin berwirausaha dan memajukan pertanian Indonesia. Bertani dengan cara modern seperti hidroponik pastilah memiliki tantangan dan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengurangi biaya, petani ini membuat alat konvensional yang kualitasnya tidak kalah dengan alat ekspor. Sekarang jawab pertanyaan berikut. Jelaskan bagaimana cara petani hidroponik tersebut mengatasi tantangan dan memasarkan hasil pertaniannya. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan, SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Saat saya dan ibu dibilang positif, itu saya sedihnya udah dalam level yang berbeda-beda sampai udah self-blaming aja terus. Saat itu aku dibandingin ibu dan Maratri, aku yang paling parah keadaannya justru. Justru tuh gejala-gejala awalnya menurut saya lebih sakit dibandingkan waktu saya diisolasi. Udah demam, vertigo, ngilu-ngilu di tulang, di otot semuanya tuh udah pada tingkat yang luar biasa banget. Ya ada 1-2 hari yang nggak bisa makan karena muntah terus. Saat orang muda merasa mereka akan aman dari virus ini, aku bikin bahaya karena justru mereka bisa menularkan virus ini ke orang tua karena akibatnya bisa fatal. Virus ini bukan hanya tentang kita, bukan tentang individu, bukan tentang perseorangan. Karena itu kita harus sangat waspada, salah satu caranya dengan tinggal di rumah. Kita sudah sampai di Surya Farm Prima, jadi ini kebun milik Pak Surya. Kita nanti mau belajar di sini. Pak Surya, terima kasih sudah memperkenankan saya belajar di sini. Nanti saya akan memberikan di sini pertanyaan wajib nih supaya teman-teman nanti juga tahu kebun yang ada di sini sistemnya seperti apa, jadi bagaimana. Nah, yang pertama, sudah berapa lama Pak Surya ini terjun di hidroponik ini? Mungkin ada sejarahnya dulu Bapak di mana gitu. Yeah. Sebetulnya gini, masuk ke hidroponik itu iseng ya. Karena kan saya pegawai bank. Oh, ya kan? dulu pegawai bank. Saya gitu pegawai ya? bank. Saya pegawai bank pada saat saya pensiun dini itu baru November kemarin aja. 2018. Ya kan baru setahun aja belum ada. Belum ada. Sebelumnya mikir biarpun pegawai bank, usaha apa kayak gitu sambilan kan ya. Nah, setahun yang lalu saya survei, nggak langsung berani buat bangunan hidroponik ini, nggak berani.
harus berhitung dulu karena kan yang namanya bisnis tuh ada produksi, kita ada yang menerima kan gitu ya kan, ada yang beli, kalau nggak berani dong gitu. Begitu saya survei saya sudah tahu sedikit linknya itu, saya berani. Untuk totalnya yang Bapak sudah punya sekarang berapa Pak? Total kebunnya yang sudah di sini 200 yang sini yang di lokasi ini 900. Terus yang kebun kedua itu di luas tanah 2000, tapi saya buat tomat itu 1000, yang sayur 500. Oh, berarti di sana ada tomat lagi, ada sayur. Dan untuk sayur gitu ya. Dan itu dibuat karena memang sudah ada permintaan lagi ya, yang mungkin jadi nggak bareng ya? Enggak. Saya kenapa berani kebun kedua itu karena saya masih ada punya pembeli yang masih membutuhkan suplai barang dari saya gitu, makanya berani. Untuk luasan total ya, yang kebun di sini yang 900 dengan yang di sana 1.500 itu membutuhkan berapa karyawan? Saya saat ini ada 5 orang. Iya, sebetulnya kan gini, 1000 itu 2 orang cukup lah sebetulnya. Cuman kan karena di sana itu hanya baru sayur. Nah nanti kan yang satunya lagi 1000 tomat masih drip sudah ada sih Mas, sudah kita tatas gitu, tinggal kan belum. Jadi mereka ada yang belajar di sini untuk ditempatkan di sana. Gitu. Untuk pemasaran sendiri bagaimana Pak? Di sini hasilnya dijual kemana atau mungkin tidak ada yang ambil? Iya, jadi saya dari awal bangun ini kan benar-benar dalam otak saya itu kan bisnis. Jadi saya tidak berani membangun bangunan hidroponik ini kalau tidak ada yang menampung hasil produk. Nggak berani. Tapi setelah saya survei saya ada, baru saya buat. Gitu. Kebetulan juga ada di ini orang ngambil ke kebun saya. Oh, berarti diambil ya? Diambil. Saya udah nggak repot-repot saya ngirim ke Semarang, enggak. Jadi orang Semarang itu ngambil. Oh gitu. Jadi sudah ada dulu gitu. Baru berani. Ya. Jangan sampai kita buat kalau cuma untuk di rumah oke lah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya untuk istilahnya industri, maksudnya banyak, kita berani buat bangunan greenhouse, ya kan? Itu harus ada pasarnya dulu. Jangan sampai kita nanam banyak, kita ngelemparnya susah, ya kan? Malah belum ada. Malah belum ada, itu jangan berani-berani. Untuk membangun seperti ini, investasinya kan pasti besar. Alasan Bapak kenapa berani berinvest sebesar ini, gimana Pak? Apa prospek kedepannya? Iya, karena saya pasarnya kan sudah ada di depan. Saya udah tahu ada. Terus saya berhitung, ini cukup besar, lumayan ini bangunan ini investnya cukup besar. Cuman dari hitungan saya sudah punya pasar, saya nanti dengan luas 900 ini menghasilkan berapa kilogram tomat kayak gitu, itu dihitung-hitung jadi dengan harga jualnya, terus operasionalnya juga gitu ya, masih masuk gitu ya. Dan mungkin kalau greenhouse ini memang investasi jangka panjang, jadi nggak perlu ini, nggak perlu. Kadang yang orang takutkan kan gini, invest memang relatif besar, tapi jangan lupa bahwa invest itu tidak habis. Yang kadang kita takutin itu jadi gagal. Padahal kalau gagal itu, yang gagal apa? Misalnya kena hama, atau bibitnya cuacanya pas nggak bagus, misalnya itu apa yang rugi? Hanya bibit dan tenaga kerja lah, ya kan. Tapi kalau invest bangunannya kan nggak, masih gitu. Pesan Bapak buat teman-teman yang pengen terjun tapi masih ragu-ragu atau mungkin sudah kayak gitu. Ya sebetulnya kalau ini kan pertanyaan itu mungkin jawabannya pribadi ya. Ya bisa orang beda ya. Kalau saya tetap untuk menjalani ini tetap saya pisahkan antara bisnis dan belajar. Dalam belajar apa maksudnya? Belajar
menanam. Itu saya pisahkan. Jadi saya memang pertamanya itu dari awal udah bisnis dulu gitu. Kita belajar dari semai, merawat sampai berbuah, it's okay. Kita sebaiknya tahu kayak gitu. Dan saya juga pernah belajar di tempatnya Mas Bayu kan, sampai saya jauh-jauh ke Sleman itu. Tapi itu sih tidak saya dalemi. Saya jadi hanya pengen tahu aja. Yang biar tahu dan biar pinter banget ya, ini dibantu sama tim lah ya. Bocah-bocah ini dia lulusan SMK, terus pernah PKL di sini, jadi udah pinter lah, begitu pengalaman lah, berulang-ulang terus jadi bisa. Jadi kita pisahkan di situ. Jadi antara bisnis dan belajar. Tapi kalau mau ada juga yang berdebat, oh pinter dulu boleh gitu. Tapi kan orang pendapat masing-masing. Kalau saya bisnis udah menguasai semua, belajar saya cukup tahu. Yang lebih bisa biar lebih pinter saya support. Ini adik-adik, bocah-bocah dari lulusan SMK kayak gitu. Dari tayangan tersebut ada beberapa pernyataan menarik dari Pak Surya. Sebelum berbisnis industri hidroponik, ketahui lebih dahulu pangsa pasarnya dan hitung biayanya. Perlu keberanian agar tidak takut gagal. Beliau lebih fokus kepada bisnisnya daripada belajar. Belajar menyemai dan merawat diserahkan kepada siswa lulusan SMK yang pernah PKL di lokasinya. Sekarang, jawab pertanyaan berikut. Jika kamu ingin serius berbisnis, upaya apakah yang akan kamu lakukan? Apakah harus menunggu modal besar? Tuliskan gagasanmu dengan memanfaatkan berbagai sumber. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut: s.id/surveibdr atau lewat survei SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya.